Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. So let me introduce myself. My name is Jesslyn Tia Lestari. Saya baru mualaf sekitar 1 bulan lebih. Agama saya sebelumnya ada Kristen Protestan. And today I kinda want to introduce you guys to my new YouTube channel. Jadi finally setelah very long time I can give some times to make my own YouTube, dan disinilah nanti aku bakal lebih menyempatkan waktu untuk men-share hal-hal kayak the process of my learning, kayak gimana sih jadi mualaf, gimana sih rasanya, apa sih yang masih kita pelajari kalau misalnya kita jadi mualaf itu, dan kayak more helping sesama mualaf juga, mualaf kita itu supaya we feel there is a support system bagi kita, jadi kita bisa learn together, we can grow together, dan kita bisa merasakan kebebasan. Gimana sih enaknya kebebasan untuk memilih, choose your own religion by your mind, just because your mindset is the one that change your religion. Basically about that, okay? Nah, paling aku bakal ngejawab sedikit, a little glimpse ya. Aku kan di TikTok aku naik duluan, and I kinda read most of your comments. Sorry bagi yang teman-teman yang belum kebalas satu-satu. Beneran tuh banyak banget. It takes long time for me to reply one by one. Tapi most of all, saya tuh ada banyak ngelihat komen-komen yang nanya kayak, just kalau misalnya udah mualaf, udah pindah ke Islam, ya udahlah kamu belajar tentang Islam, kamu gak usah lagi bahas tentang Protestan, kamu gak usah bahas comparison, kamu gak usah lagi lah kayak istilah koar-koar ya. Mungkin bagi bahasa kalian koar-koar. Habis itu kayak sharing-sharing semuanya, gak usah lah, just stay quiet and stay idle and just gone gitu ya. Nah, ini nih, this is the moment yang aku mau answer secara simply. Kenapa sih? Kayak I want to share to you about the Islam, and I also want to share the journey kayak selama aku jadi mualaf tuh kayak gimana, and also a comparison with my old religion. Nah, perlu ditekankan bahwa tujuan utama sharing-sharingnya aku adalah to improve us to be more literate, supaya kita itu sama-sama menjadi orang yang lebih literasi gitu. Kita tuh mementingkan yang namanya education dalam sisi apa, yaitu educated in religion. Jadi kita tuh kalau beragama itu kita tuh harus teredukasi, bukan karena kita karena ngikutin orang, karena disuruh. Dan most importantly ini begini, camkan bahwa religion is not a legacy, okay? But religion is a fruits of an educated mind. Jadi kalau kita bisa memeluk sebuah agama yang kita yakini, itu haruslah supposedly berasal dari pemikiran kita yang sudah matang. Pemikiran kita di mana kita sudah mampu membuat keputusan to differentiate which one is right, which one is wrong. Karena by the end of the time, religion itu yang paling penting buat siapa sih? Not for me, bukan untuk kita kayak pendakwa or like apologete or like anything. It's for yourself gitu. It's for your own goodness. Itulah kenapa I want to ngajak teman-teman semua tuh, ayo kita lebih literate gitu terhadap kita punya religion. Jangan terlalu nganggap kayak aduh religion tuh masa bodoh lah, atau kayak religion ya sudahlah, apa sih pentingnya religion. Nah, nanti later ke depannya aku pingin kayak lebih banyak sharing dengan teman-teman semua nih, supaya kita tuh ada one support system, dimana Gen Z-nya kita juga we pay attention about the importance of religion, okay? And especially kayak gini ya, karena kan Gen Z-nya, I'm also a Gen Z, ya kita sesama Gen Z, cuma I maybe looks a little bit older than you guys. Tapi kayak gini, kita kan Gen Z punya satu kesamaan ya, kita tuh gampang galau. For no reason kita tuh gampang galau. Dan karena kita hidup di dunia yang sangat modern, di dunia yang dimana everything is very simple gitu loh, semua barang itu instant, dan many things already available for us to be access. Tapi karena kemudahan simplistic inilah yang menghilangkan we don't really become more human, tapi kita tuh lebih kayak robot gitu hidupnya. Lama-lama we kinda ignore our feelings, we kinda ignore the things called as religion, because like religion is boring, religion is apa sih religion, ngapain sih beragama-agama, so suci banget sih lu beragama-agama. Tapi kan saya bukan masalah kita suci atau pamer atau anything ya. Beragama itu by the end of the time, it's not for other people, but it's for you to change your concept of life. Concept of life-nya apa sih? Concept of life ini bagi kita anak-anak Gen Z, kalau yang kita tahu, nih teman-teman ya, kita nih namanya life tuh ada ups and downs. Dan to be honest, we as Gen Z kita nih lack an education about that. Karena kita sudah hidup di masa dimana kita kebanyakan lebih di ups nih, kita tuh jarang di downs. Jadi kalau kita lagi di downs, kita langsung ngerasa aduh hidup ini susah banget.
nggak bisa dihadapi, nggak bisa apapun, dan kita langsung nyerah, dan kita kayak udahlah masa bodoh lah, hidup flat aja, kita nggak perlu membuat prestasi, kita nggak perlu make invention, we doesn't have to make a breakthrough. Nah ini konsep yang kita tuh pingin change from the side of religion. Kenapa sih kita bisa change dari side of religions? Karena begini, by having God, kalau dengan kita memilih religion nih, yang kita fokuskannya dengan mengenal Tuhan kita, later life kan pasti ada ups and downs. Itu nggak akan bisa dipungkiri lagi. It will happens to each one of us one day. When you have a God, a religion that you choose, karena kamu mengenal Tuhanmu, karena kamu mengenal agama kamu itu purpose-nya apa, ketika kamu di downs ya, kamu bisa survive and you can manage it well, dan kamu akan tetap bisa hidup dengan baik dan benar. Kamu tuh nggak gampang, apa ya, istilahnya nggak gampang terperosok lah, masuk ke dalam jurang tuh nggak terlalu gampang. Dan when you go in the upper place, di saat kamu di ups itu, kamu kayak bisa jadi grace to another people. Kamu akan jadi berkat untuk orang-orang sekitar kamu, dan you will be someone that very grateful, dan seorang yang bisa mendapatkan hidup yang lebih happy. Happy life is very expensive and almost gimana ya, susah untuk mendapatkan konsep apa itu happy life saat ini. Nah, one of it is through religion. Itulah kenapa di sini I like to share my experience, especially karena become mualaf. I think it's cukup jarang, not so many of us Gen Z itu yang mau men-share seperti apa sih importance-nya dan lain-lain. And by the end of the time, untuk teman-teman mungkin yang Christian yang mendengarkan ini, jangan langsung panas gitu loh. Jangan langsung panas. Kenapa? Karena by the end of time ini, aku juga pingin teman-teman kita yang Christian tuh, ayo kita tuh lebih literate untuk belajar tentang religion kita tuh apa. Nih, I want to share this thing because bukan karena kayak aku mau minta kalian, ayo pindah agama, ayo apa. No, I just want us to learn. Jadi jangan sampai religion yang kamu pegang itu, religion yang kamu tidak mengerti, kamu tidak tahu, kamu ngikut orang, dan just because you say, it's a legacy from my parents. Yes, nothing wrong about legacy of your parents. Tapi kalau kamu nggak ngerti, buat apa? Mendingan kamu gak usah pegang agama, dibanding kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak mengerti. Nah itu yang aku pingin support kita semua untuk lebih learn, pay attention and learn and be more literate. Jangan baru dikasih informasi kita langsung tutup mata. Jangan baru dikasih informasi kita langsung udah nggak mau dengar kayak negatif. Learn it first, denger dulu, diproses, dikelola, barulah kita memutuskan. Terutama hal yang berhubungan dengan kepercayaan kita. Karena iman kita itu harus dikembangkan dengan pengetahuan. Oke guys? Oke, kayaknya itu untuk video perkenalkan kita so far from here, and please stay up to date to my next video. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.